Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau bahas mengenai cara menghindari pelanggaran di komunitas TikTok Shop. Nah, aku bakalan bahas ya, karena banyak sekali dong ya video-video yang katanya terkena pelanggaran komunitas TikTok. Padahal kita memasarkan produknya di TikTok Shop. Nah, di sini bakalan aku jelasin, tapi sebelumnya teman-teman wajib banget dong buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini serta nyalakan juga tombol loncengnya. Langsung aja yuk ke cara menghindari pelanggaran komunitas di TikTok Shop. Oke guys, di sini bakalan aku jelasin kiat-kiatnya. Ada 7 aspek yang wajib teman-teman perhatikan ketika kita nggak mau kena pelanggaran di TikTok Shop ya. Apalagi kalau misalnya udah capek-capek edit video untuk pemasaran produknya, udah masukin tautan link, tapi kok kenapa malah kena pelanggaran? Nah, mungkin teman-teman itu tidak memperhatikan 7 aspek tersebut. Nah, apa saja 7 aspek tersebut? Bakalan aku jelasin di sini. Yang pertama adalah menghindari mengiklankan suatu produk dan memberikan informasi yang menyesatkan tentang fungsi dan efek dari produk tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri kayak gini ya. Ini aku jelasin aja ya. Kalau misalnya baca mungkin ada beberapa yang nggak dimengerti gitu ya. Nah, untuk fungsi atau pengaruh produk seperti gaya, warna, pola atau bahan, serta bentuk yang menyesatkan. Artinya, kenapa gitu ya, pas di realnya itu nggak sama kayak di link produk. Nah, itu sebetulnya terkena panduan dari komunitas TikTok Shop gitu. Itu tuh nggak boleh seperti itu. Dari warnanya aja, misalnya beda sama yang ada di video gitu ya, nggak ada di link produk yang kita pasarkan. Misalnya yang kita review itu warna pink, terus di kayak gambar untuk di link produknya itu warnanya hitam. Nah, itu tuh nggak boleh seperti itu. Jadi ketika gambar dengan apa yang kita review, terutama untuk short video, itu harus bener-bener real dan sama kayak aslinya. Selanjutnya, kita juga kayak nggak boleh menggunakan filter-filter ya yang buat menambah kebohongan gitu ya. Misalnya kita iklannya itu skincare kecantikan gitu ya, ternyata kita tuh pakai filter yang bener-bener untuk memutihkan, untuk nggak ada pori-pori sama sekali. Itu tuh nggak boleh, itu tuh dilanggar atau dilarang oleh TikTok. Kalau misalnya teman-teman masih menggunakan filter gitu ya untuk mempromosikan produk, padahal itu tuh nggak sesuai dengan realnya gitu ya. Misalnya supaya hasilnya bagus nih, aku mau coba pakai filter, itu sebetulnya nggak boleh karena itu tuh menyesatkan dan membohongi publik. Terus kayak manfaat juga fungsi produknya gitu, dan itu tuh menyesatkan gitu. Ketika kita beli itu tuh krim buat menghilangkan stretch mark misalnya kayak gitu, ternyata pas kita udah beli sebagai pembeli gitu ya, ternyata itu tuh krim buat kutu air gitu. Itu kan menyesatkan gitu. Informasi yang disampaikan itu apa, ternyata dari fungsi produknya itu apa gitu. Itu tuh nggak boleh kayak gitu. Terus kita juga misalnya nggak boleh memberikan diskon yang menyesatkan. Misalnya kita wajib nih beli 10 gitu ya, nanti bakalan ada hadiah 100 gitu. Ternyata itu bohong dan itu hoax gitu. Ketika kita udah beli 10, ternyata nggak dikasih produk gratis atau apa gitu yang sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, itu tuh nggak boleh seperti itu ya dalam pemasaran produk di TikTok Shop, supaya kita tuh nggak kena pelanggaran gitu. Nah, yang kedua adalah teman-teman wajib banget mempublikasikan konten yang lengkap dan akurat. Jadi, di situ tuh wajib banget teman-teman mendeskripsikan produk tersebut, kayak beratnya berapa, terus kayak dimensinya berapa, terus rasanya seperti apa, teksturnya, terus warnanya, bahannya, dan seterusnya. Jadi teman-teman wajib banget memberitahu di setiap konten video tersebut sejelas-jelasnya supaya memang pembeli itu tahu bahwa produk tersebut tuh tergambarkan dengan jelas. Seperti itu. Selanjutnya, kita selaku seller juga tidak boleh mempublikasikan harga diskon yang tidak akurat. Misalnya, ketika ada diskon 100.000 gitu ya, dari harga 200.000, pas kita check out kok ternyata harganya malah 200.000, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, kita tuh nggak boleh berlaku curang seperti itu. Itu bakalan kena pelanggaran dari TikTok Shop tersebut gitu, karena kita
tidak memberikan informasi yang akurat kayak deskripsi dan seterusnya. Jadi mohon untuk dihindari hal-hal yang seperti itu ya, supaya nggak kena pelanggaran tentunya. Yang keempat adalah hindari informasi produk yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Misalnya kita ingin memasarkan produk mengenai tas ya, karena kita males bikin konten gitu ya, males bikin review tas tersebut, akhirnya kita pakai video review mengenai baju gitu. Nah, terus kita cantumin link tersebut, itu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus konsisten dong antara link yang ada di produk tersebut dengan video yang unggah atau kita upload di TikTok kita gitu. Baik itu secara live streaming maupun dengan short video ya. Kalau misalnya live streaming, misalnya kita cuma nyantumin produk aja nih, terus kita nggak ada sampel sama sekali, ya gimana kita mau jelasin gitu ya, karena nggak ada produknya juga. Mau kita cerita panjang lebar juga ya pembeli juga nggak bakalan percaya dong ya kalau misalnya kita bener-bener real jualin produk tersebut, karena memang nggak ada sampelnya. Seperti itu yang dimaksud dengan informasi produk yang tidak lengkap atau tidak konsisten gitu. Kalau misalnya ada barang gratis gitu ya, misalnya buy one get one, itu harus dijelaskan secara detail gitu ya sama kita gitu. Kalau misalnya buy one get one tuh harus pembeliannya berapa sih gitu, terus harus minimal check out 1 kali belanja tuh berapa. Nah, kita harus dijelasin kayak gitu, jangan memberikan informasi produk yang tidak lengkap atau setengah-setengah kayak gitu. Terus kita juga wajib banget nih selaku seller ya, terutama memberikan deskripsi produk pada setiap link produknya. Banyak dong ya kalau misalnya kita selaku affiliate juga kebingungan, ini sebenarnya produknya apa sih, manfaatnya apa sih. Kalau misalnya ada di description link tersebut kan kita dengan mudah membacanya gitu. Oh, ternyata ini tuh produk manfaatnya ini, bahan kandungannya juga ini gitu. Ada ya beberapa seller yang masih males gitu mengisi bagian deskripsi dari produk tersebut. Gak boleh dan dilarang banget sama TikTok Shop ya. Kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, nanti toko teman-teman bakalan kena pelanggaran. Kita juga selaku seller ya, biasanya ini wajib banget dong ya untuk memberikan informasi. Kalau misalnya nggak ada produknya sold out, bakalan dikonfirmasi, terus pengiriman setiap hari apa, jam berapa gitu. Pokoknya sedetail mungkin pelayanannya dicantumkan pada kolom deskripsi dari link produk yang kita share di TikTok Shop tersebut. Terus kayak misalnya pengembalian ulang dan sebagainya, gratis ongkir apa enggak gitu, itu harus ada di keterangan tersebut. Cara untuk menghindari pelanggaran komunitas yaitu yang di nomor 5 adalah kita dilarang untuk membuat klaim kinerja suatu produk itu secara berlebihan. Misalnya nih ya, ini produk tuh bener-bener 100% natural gitu ya, tanpa kita tahu bahwa produk tersebut tuh ada bener-bener udah bersertifikat natural 100% atau enggak sih, atau hanya cuma klaim-klaim biasa aja gitu ya, atau cuma mengarang-arang dan mengada-ngada. Nah, itu tuh nggak boleh kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ada klaimnya halal MUI nih, kita ya dikasih tahu di sana ada logo halal MUI-nya, dikasih tahu displaynya seperti apa, baik itu di live streaming maupun di short video. Terus kita juga nggak boleh ya membandingkan ya produk A dengan produk B, terus ini lebih bagus produk A nih daripada produk B gitu. Nah, teman-teman jangan beli produk B gitu. Nah, itu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Jadi itu tuh hal yang bakalan dilarang. Kalau misalnya kalian kayak gitu cara promosinya, siap-siap aja deh, kalian bakalan diblokir akun jualan di TikToknya. Terus kita nggak boleh juga nih melebih-lebihkan harga promosi. Di e-commerce tuh bakalannya harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada di TikTok Shop ini gitu. Nah, itu tuh nggak boleh guys. Jadi kalau misalnya kita ngasih tahu ada diskon, ya udah sih dari harga awalnya aja berapa, terus sekarang diskonnya berapa. Misalnya kita, oh kalau di e-commerce itu tuh harganya bakalan 500.000 loh guys gitu. Kalau misalnya di TikTok Shop tuh bakalan 100.000 gitu. Itu tuh nggak boleh membanding-bandingkan harga, terus kualitas sama produk lain juga itu dilarang sama sekali. Terus harga asli sama harga promosi itu harus akurat sama sekali ya. Pokoknya jangan ada pembohongan publik gitu ya. Kalau misalnya harga diskonnya tuh jadi berapa tuh bakalan dimunculin gitu. Sekarang diskon 50% tapi harga awalnya tuh nggak dicantumin. Nah, itu bohong gitu. Biasanya di live sale tuh yang kayak gitu. Itu nggak boleh seperti itu ya guys. Kita juga nggak boleh menggunakan klaim palsu bahwa produk ini tuh udah memperoleh penghargaan Best Food Award atau apa gitu. Itu nggak boleh kalau misalnya nggak ada buktinya sama sekali. Atau nih ya, biasanya ya
promosi yang berlebih-lebihan. Buruan pakai produk ini 24 jam wajah kalian udah berubah deh kayak artis Korea. Nah itu tuh promosi yang bener-bener nggak mungkin gitu ya. Kalau wajah kita pakai produk itu ya tetap aja wajah kita, nggak mungkin berubah jadi artis Korea. Contohnya lagi nih ya, kita kalau misalnya live streaming, buruan deh kalian beli produk A. Nah, setiap pembelian produk A ini pasti dapetin pulsa dengan 1 juta. Nah, itu tuh padahal cuma gimmick, tapi kita tuh ngasih tahu. Nah, itu tuh nggak boleh juga, karena itu pembohongan publik juga gitu. Pokoknya semua promo, diskon, dan seterusnya tuh harus bener-bener detail dan nggak ada unsur kebohongan gitu. Misalnya ada klaim kayak gini, ini obat pelangsing, kalau diminum 24 jam, teman-teman bakalan langsing banget kayak artis Korea gitu. Kalau misalnya nggak langsing, bakalan gantiin deh uangnya kembali 100%. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh itu nggak masuk logika banget, jadi hindari hal-hal yang memang kalian biar nggak mau kena pelanggaran dari TikTok Shop. Itu ya, sebagai contoh bahwa kita nggak boleh melebih-lebihkan dari fungsi dan manfaat suatu produk secara berlebihan. Ya, kita promosi umum-umum aja. Selanjutnya, di nomor 6 adalah yang wajib kita hindari supaya kita nggak kena pelanggaran dari TikTok Shop komunitas adalah dari menggunakan merek tanpa izin. Ini untuk seller ya. Seller itu wajib banget kalau misalnya mau menggunakan merek terkenal, misalnya kayak parfum Bakarat, kayak parfum apalah yang udah go internasional yang kayak gitu, teman-teman itu harus ada izin tertulis atau ada sertifikat bukti bahwa kita tuh sudah memperoleh izin dari yang punya lisensi tersebut gitu. Jadi supaya memang produk tersebut itu bukan tiruan atau produk palsu, seperti itu. Terus kita juga nggak boleh dong ya menjual produk-produk palsu atau tiruan yang memang sudah ada legalitasnya di internasional maupun di nasional gitu. Jadi jangan mempromosikan atau menjual produk-produk palsu atau tiruan. Seller juga nggak boleh menggunakan kayak merek, misalnya di link produknya tuh parfum Black Opium gitu ya, original dan seterusnya. Itu tuh nggak boleh. Jadi parfumnya kita harus punya brand sendiri lebih baik gitu ya, daripada kita menggunakan brand orang lain, nanti bakalan ke-banned dan kita terkena pelanggaran komunitas TikTok Shop. Kita juga nggak boleh menggunakan gambar orang lain kayak artis atau seterusnya supaya bisa dapetin rating atau FYF gitu ya di TikTok Shop kita tanpa adanya izin dari orang yang bersangkutan tersebut. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh untuk memberikan alternatif pembayaran lainnya yang tidak disediakan di TikTok Shop. Misalnya nih, pokoknya apa sih untuk order, teman-teman wajib banget deh masuk ke link ini gitu, atau ada nomor handphone atau ada akun-akun lainnya di luar dari platform TikTok Shop tersebut. Nah, di sana itu termasuk ke dalam pelanggaran komunitas TikTok Shop. Itu kalau misalnya teman-teman pengen nggak kena pelanggaran komunitas. Nah, itu sih guys yang bisa aku sampaikan untuk cara menghindari pelanggaran di komunitas TikTok Shop. Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan, khususnya buat seller-seller nih. Kalau untuk affiliate tuh biasanya kan gimana produknya dari seller kan ya. Nah, semoga bisa jadi pelajaran juga buat kita semua supaya minimnya resiko untuk kena pelanggaran saat memasarkan produk-produk di TikTok Shop. Jangan lupa juga buat subscribe, share, like, komen juga, dan nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak pernah ketinggalan updatean video terbaru dari aku. Thank you for watching, sampai jumpa di next video, see you.